Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari sirah nabawiyah, yaitu kisah ataupun riwayat hidup orang yang paling mulia di muka bumi ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan kita meskipun tidak pernah hidup seumuran, artinya di zaman beliau hidup, bahkan kita hidup ini di 2026, ribuan tahun yang lalu Rasulullah telah meninggalkan kita, akan tetapi dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, berharap pengetahuan kita ini utuh sehingga dapat mencontoh bagaimana dahulu beliau hidup, bagaimana beliau berkomunikasi kepada masyarakat, bagaimana beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang warna-warni dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pembelajaran sirah nabawiyah ini dengan mengenal dahulu, yaitu bangsa Arab. Karena ini kaitannya sangat kuat sekali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Arab. Ya. Maka sebelum kita mempelajari secara detail kehidupan, riwayat hidup Rasulullah, kita mengenal dulu tentang bangsa Arab. Jadi kalimat Arab secara bahasa itu berasal dari kata-kata gurun pasir, ya. Makanya kebanyakan daratan Arab itu ya dari padang pasir, nggak ada tambak kayak kita, nggak ada kebun kayak kita, ya. Makanya dikatakan araba alma, kalau air itu jernih ataupun sangat-sangat bening. Jadi kalau dikatakan aruba ar-rajulu, maka artinya orang itu, laki-laki itu fasih sekali. Imam Ibnu Asakir di barisan yang terakhir mengatakan, wa innama hiyal lisanu faman takallama bil arabiyyah fahuwa arabiyyun. Menurut Imam Ibnu Asakir, yang namanya bangsa Arab itu bukan karena sukunya, akan tetapi menurut beliau Arab itu bahasanya. Maka barang siapa yang bisa ngomong bahasa Arab, fahuwa arabiyyun. Barang siapa yang mampu untuk berdialek menggunakan bahasa Arab, maka dia itu dianggap orang Arab. Nah, apa artinya disebut orang Arab yang bisa bahasa Arab? Nah, Arab Ampel. Dikatakan Arab Ampel kenapa? Karena jadunnya, kakek-kakeknya. Meskipun di antara mereka tidak semuanya mampu untuk berbahasa Arab. Ini yang dimaksud Imam Ibnu Asakir. Jadi menurut beliau, panjenengan pun bisa menjadi orang Arab kalau panjenengan ini bisa berdialek Arab. Natamanna an takuna hunaka al-halaqat li ta'limil lugha al-arabiyyah fi hadzal masjid li jami'i an-nas, rijalan kana aw nisa. Ya, kita berharap, ya. Wong ini bahasanya Nabi kok.
kita wujudkan ada halaqah bahasa Arab, baik untuk pemudanya, untuk orang tuanya, untuk perempuannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bangsa Arab itu sekelompok umat yang bernasab kepada Sam bin Nuh, bertempat tinggal di Jazirah Arab. Sam bin Nuh ini siapa? Sam ini adalah anaknya Nabi Yunan Nuh. Artinya asal mula orang-orang Arab yang ada sekarang, kalau dirujuk ke belakang, siapa sih kakeknya itu? Kakek mereka yang paling sepuh, yang paling tua adalah Sam, putranya Nabi Nuh. Jazirah itu pulau ataupun semenanjung, makanya Jazirah Arab dikelilingi laut di hampir seluruh sisinya. Jadi dikatakan al-juzur al-arabiyah berasal dari kata jazirah al-arabiyah. Jazirah itu artinya pulau. Pulau Jawa, jaziratu Jawa. Pulau Sumatera, jaziratu Sumatera. Pulau Kalimantan, jaziratu Kalimantan. Jazirah al-arabiyah maknanya yaitu pulau ataupun semenanjung yang hidup di atasnya anak keturunannya Sam bin Nuh. Silakan. Iya. Ini Pak, kalau kita lihat Jazirah Arab itu dikelilingi dengan laut. Ya. Dikatakan Jazirah Arab itu ya Saudi sekarang itu. Yang bertetanggaan dengan Yaman. Artinya apa? Kok saya nyebut Yaman ini ingat Pak Prabowo jadinya. Jadi kalau kita membuka kitab-kitab yang lain, kita akan mendapatkan aslul Arab al-Yaman. Ya. Asal muasalnya bangsa Arab itu adalah mereka orang-orang Yaman. Jadi tidak semuanya yang berbahasa Arab, seperti Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, kemudian Kuwait, kemudian Bahrain, kemudian Oman. Itu mereka aslinya bukan orang Arab. Mereka bisa berbicara bahasa Arab kapan? Setelah dakwanya para sahabat. Jadi bahasa Arab itu aslinya itu bahasanya orang Yaman. Aslul Arab Yaman. Jadi ceritanya di daerah Hijaz ataupun Mekah, mana ada turun Hijaz itu ya. Ini Hijaz. Hijaz ini nama aslinya nama dahulu ya. Nama dahulu bukan Mekah, Hijaz. Kemudian disebut diganti menjadi Bakkah. Asalnya apa? Jadi asal muasalnya itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan Sayyidah Sarah tidak mendapatkan anak, dipersilihkan oleh Sayyidah Sarah menikah dengan pembantunya yang namanya Hajar. Habis itu punya anak. Tatkala punya anak dari Hajar ini, ternyata Sarah pun hamil. Karena ada dua ibu negara dalam satu atap, akhirnya cekcok Pak. Cekcok. Nah ini ilmunya Pak, jangan dijadikan satu rumah biar nggak cekcok. Kemudian Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ketika itu tinggalnya di Palestina, disuruh membawa Hajar ini untuk hijrah berjalan.
Nabiullah Ismail yang masih bayi, masih kecil, digendong sama ibunya yaitu Sayyidah Hajar sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hijrah itu bukan ngawur ngelek rute mboten, Pak. Wahyu. Maka tatkala menuju ke daerah Hijaz, diarahkan oleh Allah ke daerah Hijaz, sampailah ketika itu di Ka'bah. Yang mana Ka'bah ketika itu tidak berupa kubus kotak seperti sekarang, tapi sudah hancur. Kenapa hancur? Karena terkena banjir di zamannya Nabi Nuh. Tinggal pondasi-pondasinya. Tidak ada orang, tidak ada Indomaret, nggak ada baby shop. Seorang ibu dengan bayinya yang masih kecil ditaruh di mana? Ditaruh di Bakkah. Bakkah ini yang nantinya Mekah ini, yaitu di daerah Hijaz ini. Asal mulanya itu. Kemudian ditinggallah sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam balik ke Palestina. Kemudian nanti kita sebutkan secara detail, ini prolog saja. Karena mencari minum susah, akhirnya Allah bantu dengan mengirim Jibril alaihissalam untuk mengeluarkan air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itulah kemudian ada orang-orang yang hijrah dari Yaman. Kok tahu kalau di situ ada air? Jadi orang dulu itu melihat kalau di situ ada burung berkeliling-keliling di langit, berarti di bawahnya ada sumber. Jadi ada orang yang dalam perjalanan, sebagaimana orang Arab kan tidak menetap dalam satu tempat, nomaden. Akhirnya tatkala mendekati Hijaz mendapatkan kok banyak burung, ada air pastinya. Akhirnya suku Jurhum ini yang dari Yaman, hijrah dari Yaman, meminta kepada Sayyidah Hajar untuk dipersilakan tinggal, diperbolehkan tinggal di sekitar Ka'bah yang ketika itu tinggal pondasi saja. Yang akhirnya nanti Nabiullah Ismail alaihissalam besar dewasa dinikahkan dengan salah satu putri dari suku Jurhum. Disitulah mulai bahasa Arab berkembang. Di mana? Di Jazirah Arab. Asalnya Arab ini bahasanya orang Yaman. Suku Jurhum menikahkan anaknya dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail belajar dari bahasa mereka. Jadilah bahasa Arab di Jazirah Arab ketika itu. Jadi begitu irisannya kuatnya tuh Yaman ini dengan sejarah agama kita, dengan sirah nabawiyah. Maka tidak boleh ya dijadikan pelesetan, dijadikan candaan, karena memang asal muasalnya Nabi kita itu dari bangsa Arab, dan bangsa Arab aslinya itu adalah orang Yaman. Selanjutnya, iya, terus ya, yang pertama ada yang namanya Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah binasa. Itu dari suku Samud, suku Madyan, suku Ad. Tadi imam kita membaca di rakaat pertama, wadhkur akha adin idh anzara qaumahu. Ingatlah ketika kaum Ad itu diingatkan oleh Nabiullah siapa? Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi kalau kita melihat sejarah, kaum Samud itu umatnya Nabi Syuaib, yang nantinya itu Nabi Musa itu diambil menantu oleh Nabi Syuaib.
Ngapunten, Samud ini umatnya Nabi Soleh. Umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh. Yang sekarang itu masih ada perkampungan mereka. Ya, kaum Samud ini kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan semuanya. Tapi bukti-bukti perkampungan mereka masih ada. Kemudian ada Madian. Kalau Madian ini umatnya Nabi Syuaib, yang Ad, yang terakhir itu umatnya Nabi Hud. Jadi mereka semuanya ini adalah orang-orang Arab al-Baidati, Arab kuno yang sudah meninggal, yang lampau. Kemudian ada yang namanya Arab al-Baqiyah, al-Arab al-Baqiyah. Al-Arab al-Baqiyah ini dari suku Qahtan, yaitu Arab asli. Nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh, tinggal di Yaman dan Hadramaut. Nah, Yaman lagi. Jadi memang dahulu mereka dari kakek mereka dari suku Qahtan inilah, yaitu asli kakek mereka, yang mana dahulu mereka tinggal di Yaman. Sebagian mereka habis dari Yaman, seperti saya katakan tadi, hijrah kemana? Hijrah ke Mekah, kemudian minta izin kepada Sayyidah Hajar untuk tinggal di sana. Itu asal mereka dari Hadramaut, asal mereka dari Yaman. Kemudian ada Arab Musta'rabah. Al-Arab al-Musta'rabah ini kakek mereka itu dari kakek buyut mereka itu Adnan. Arab pendatang bermukim di Hijaz. Arab pendatang bermukim di Hijaz ataupun di Mekah. Juga mereka bermukim di Tihama, nama daerah, juga di Najd. Najd ini masih ada sampai sekarang, itu dekat-dekat Jeddah, Pak. Yang kalau kita habis umroh mau pulang itu dibawa ke Kornes dulu itu. Daerah Najd sekarang itu sana. Nasab mereka dinisbatkan kepada Adnan, ia keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, ini jadi Nabiullah Ismail alaihissalam itu pendatang dari Palestina, ya. Kemudian ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim di mana? Di Mekah itu. Maka pembagiannya Nabiullah Ismail alaihissalam itu termasuk al-Arab al-Musta'rabah. Al-Musta'ribah, ngapunten. Musta'ribah artinya bukan orang Arab secara secara nasab, akan tetapi karena hijrah, bahasanya bahasa Arab, jadilah menjadi penduduk Arab dan Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini sampai sekarang banyak, Pak. Ada yang hijrah dari Bogor, Sukabumi, Surabaya, Madura, Solo. Kan banyak itu, TKI itu. Kemudian tidak mau pulang, beranak pinak di sana, punya menantu di sana, punya bisnis di sana. Mereka itu kalau dikategorikan dalam pembagian masyarakat Arab, mereka itu Arab Musta'ribah. Arab Musta'rabah itu bukan asli Arab, tapi karena hijrah, karena bisa berbahasa Arab. Seperti itu. Nggih. Selanjutnya, sebelumnya, nah ini tadi yang dibaca oleh imam kita, idh anzarahu fil ahqafi. Ahqaf ini di mana? Ahqaf itu masih ada dari sekarang. Di mana? Di daerah Yaman. Makanya ada Al-Ahqaf University. Lah, antum kalau bawa sekalian kalau mau anaknya itu mempelajari bahasa Arab dari sumbernya, bisa dikirim ke Yaman. Di sana bahasanya insya Allah bahasa Fusha. Nggak tahu kalau sekarang berkembang bahasa yang modern, banyak tambahannya. Yang jelas kalimat waqad anzarau bil ahqaf ini ada di dalam Al-Quran, tadi dibaca oleh imam kita, dan itu nama sebuah daerah, ya, yang ditinggali oleh kaum Ad. Ahqaf itu artinya apa?
Ahqaf itu artinya bukit pasir, dikasih seperti itu. Terus ya, jadi dulu orang-orang di zamannya kaum Ad, di zamannya Nabi Hud itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kemewahan. Apa kemewahannya? Mereka itu badannya besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Karya-karya bangunannya sangat mentereng. Padahal dahulu belum ada yang namanya alat berat. Ya. Itu yang sudah berlalu, umatnya Nabi Hud, yang mana mereka tinggal di Ahqaf, tinggal di Yaman. Ya. Dan ini kakek buyutnya, asal mulanya orang Arab yang ada di Yaman. Terus, nah itu wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad. Ini kan ada daerah ini. Daerah ini ada di sekarang ini di daerah perbatasan antara apa namanya? Di daerah dekat-dekat perbatasan antara Yordania sama Saudi. Jadi mereka itu, Pak, bukan punya perumahan kayak jenengan seperti ini. Itu batu mereka pahat, itu ada pintu-pintunya itu. Tempat tinggal mereka itu gunung dipahat. Bukan bunker, tapi memang rumah. Saking orangnya besar-besarnya itu apa? Diberikan Allah kemampuan, kekuatan menjadikan gunung-gunung, batu-batu besar dijadikan rumah. Nah, kita orang Jawa mah bikin gubuk dari jerami, apalagi. Iya. Terus ya, ini suku Madian pun sama. Jadi suku dari bangsa kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Ini semuanya mereka kakek buyutnya orang-orang Arab yang tinggal di daerah Yaman. Ya. Terus iya. Jadi ini konklusi ataupun kesimpulannya. Jadi dari sini nanti kita mempunyai dasar landasan pemikiran bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk, kalau dirunut ke kakek buyutnya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, itu merupakan al-Arab al-Musta'rifah. Kakek buyut mereka datang kemana? Ke Mekah, akhirnya bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu mereka pelajari dari suku Jurhum yang hijrah dari Yaman kemana? Hijrah dari Yaman ke Mekah. Makanya dikatakan tadi oleh para ulama, berarti aslul Arab, asal dari bangsa Arab yang sekarang tinggal di sana, itu mereka orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman, kakek buyut mereka itu dari kaum Samud, kaum Ad, dan kaum Madian. Kaum Ad diutus oleh Allah kepadanya Nabi Hud, kaum Samud diutus oleh Allah kepada mereka Nabi Saleh, kaum Madian ini diutus kepada mereka Nabi Syuaib. Ya, terus ya, ini di situ ada ayat di sebelah bawah ini. Ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menceritakan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ini askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan dzurriyyati, anak cucuku, ya Nabiullah Ismail, biwatin ghairi dzi zar'in,
di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, yang sangat tandus, inda baitikal muharram, di dekat al-haram, di dekat Ka'bah itu. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, supaya mereka tidak pernah meninggalkan sholat, faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia yang ada di Arab itu, yang di dekat Ka'bah itu tadi, tahwi ilaihim, suka kepada anak cucuku, yaitu ada Sayyidah Hajar, ada Ismail, dan lain sebagainya. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikan rezeki kepada mereka, orang-orang yang hidup di Mekah itu, apa? Minats tsamarat, buah-buahan, supaya mereka selalu bersyukur. Jenengan yang pernah umroh, yang pernah haji, itu kan di Arab itu kan, di Mekah itu kan nggak ada Pak tanaman yang namanya semangka, nggak ada salak, nggak ada pisang, nggak ada delima, tapi semua buah itu ada di situ. Itu berkahnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada pisang, ya pisang terbaiknya. Kalau ada apel, ya apel terbaiknya. Ya, apelnya diimpor dari New Zealand, pisangnya dari Afrika, apalagi jeruknya itu dari Pakistan. Artinya berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah kabulkan, meskipun di Arab itu tandus, ya, tidak ada yang namanya tanaman-tanaman berbuah, tapi buah apapun kita bisa mendapatkannya di sana. Jadi panjenengan, kalau kita semuanya, kalau selaku kakek, selaku bapak untuk anak dan cucu kita, kalau kita khawatir, ya Allah, engkau anakku ma'am opo, cucuku ma'am opo, aku sekarang saja bisnisku sudah begini. Jangan pesimis, doakan kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikan anak-anakku ini berilmu, jadikan anak-anakku ini orang-orang yang bertauhid, berikan anak-anakku ini rezeki yang melimpah dan barokah, keluarkan dari rahim anak-anakku ini anak-anak yang soleh dan solehah. Itu seorang bapak, seorang kakek. Kalau kita mau belajar kemana? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah survei kemana, ke Madinah dulu, ke Mekah dulu, kemana dulu, enggak. Nurut karo Allah, diwangon ngene yo ngene. Habis itu diserahkan kepada Allah, didoakan. Allah lah yang mengatur semuanya, karena tawakalnya totalitas, all out dalam bertawakal. Tawakal bongkoan. Akhirnya berkahnya itu sampai keadaan Arab sekarang itu dibanjiri oleh buah, padahal tidak ada tanaman buah di sana. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, mudah-mudahan anak kita, cucu kita yang hafal Al-Quran. Kalau kita tidak sempat mengenyam pendidikan di luar negeri ataupun kampus negeri, ya mudah-mudahan anak dan cucu kita doakan, Pak. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoakan. Jadi jangan pernah berpikir enak aja didoakan yang baik-baik terus aku ento opo. Jangan. Doa seorang ayah, seorang kakek ataupun kung habis sholat malam hari, itu mustajab sekali Pak, didengarkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk putra-putrinya. Terus ya, ini keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makana kharaja bi Ismail wa umma Ismail wa ma'ahum
syanatun fiha ma faja'alat ummu Ismail tasrab minas syanah fabadira labanaha ala apa itu sibyaniha hatta qadima Makkah fawadha'aha tahta dawhatin thumma raja Ibrahim ila ahli fattaba'athu ummu Ismail hatta lamma balahu kadai apa itu miwaraihi ya Ibrahim ila man tarakna qala ilallahi qalat raditu billah. Intinya jadi Nabiullah Ibrahim seperti yang saya katakan tadi hijrah dari Palestina kemana? Ke Arab, ke Mekah, membawa tempat air itu yang namanya itu syannah, yang namanya orang menyusui Pak, ya bolak-balik minum sampailah mereka itu di tadi itu dekat Baitul Haram, dekat Ka'bah. Ketika sudah sampai sana beberapa hari ditinggallah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ummu Ismail ataupun Hajar di dalam riwayat yang dikatakan ya Ibrahim kemana kamu ini? Apakah kamu mau meninggalkan aku? Nabiullah Ibrahim alaihissalam diam saja, nggak menoleh sama sekali. Kemudian Sayyidah Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah untuk meninggalkan kami semuanya di sini? Nabiullah Ibrahim jawab, iya. Ya kalau begitu la yudzayyanallah. Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu seorang istri yang sangat setia dengan suaminya, suami yang sangat setia dengan agamanya. Tatkala disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya sama anaknya yang masih kecil di gurun yang sangat tandus, tidak ada apa-apa, karena memang istri solehah, istri yang setia, ditinggal. Kalau memang kepergian Ibrahim itu karena menunaikan perintah Allah, maka kata Sayyidah Hajar, la yudzayyanallah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Masyarakat sekarang terkadang kalau sudah akhir bulan, pasangan yang baru, kemanten baru yang punya anak pertama itu terkadang sudah pusing akhir bulan itu, pempes menipis, susu formula tidak ada, ini tagihan banyak. Akhirnya protes ke suaminya. Jangan. Jadi terkadang kita harus menjadikan pelajaran-pelajaran dari kisah para nabi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan istri-istri mereka. Itu kita harus tahu. Dan kemudian biar istri-istri kita itu sama, mempunyai ketakwaan, mempunyai kesetiaan seperti siapa? Seperti istrinya para nabi. Zaman sekarang ini kebanyakan perempuan itu nuntut, padahal nuntut itu di antara sikap yang bertolak belakang dengan qanaah. Qanaah itu neriman, dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, lebih bersyukur. Ini Sayyidah Hajar ditinggalkan sendiri dengan putranya Nabi Ismail yang sangat kecil, yang masih disusoni. Mempunyai pemikiran, kalau memang suamiku itu pergi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan disia-siakan. Jadi ini juga untuk mengedukasi anak-anak kita, putri-putri kita, menantu-menantu kita. Kalau memang problematika keluarga itu terjadi dan perpisahan itu harus ada karena alasan syar'i, maka jangan sedih kalau
kita ditinggalkan, jangan sedih kalau memang anak kita ditinggalkan, karena kalau memang itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Saya itu punya kakak perempuan, kakak kedua saya itu di Pasuruan, anaknya itu 3. Suaminya meninggal masih muda. Tatkala anak yang pertama itu masuk SMP. Kakak saya ya lulusan pesantren, kakak perempuan lulusan pesantren, kerja juga ya ngajar di TK lah ada. Tapi tahu sendiri di TK itu berapa tunjangannya. Suaminya meninggal. Meninggalkan utang pula. Ya. Semua orang memandang, ya Allah kasihan apa segala macam. Tapi kakak saya bangkit, artinya dia percaya meskipun suaminya tidak ada yang mencarikan makan untuk anak-anaknya, tapi insya Allah kalau ini sudah takdir diterima dan percaya tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 anak yang ketika itu 1 itu masih TK, 1 itu masih SD, 1 itu masih SMP. Dahulu tatkala ada bapaknya, tabungan pun tidak punya, Pak. Setelah bapaknya meninggal, Allah ganti kehidupan mereka. Meskipun kakak saya tidak menikah lagi, tapi Allah jadikan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, orang-orang yang ada di daerah Pasuruan itu memperhatikan 3 yatim itu tadi. Yatim yang pertama tabungannya 56 juta, yatim yang kedua tabungannya 70 juta, yatim yang ketiga tabungannya 80 lebih. Siapa yang pernah menyangka? Orang itu kasihan, janda, kasihan ini ya bagaimana? Ingat, yang memberi rezeki itu Allah. Sayyidah Hajar yang seperti itu diperhatikan oleh Allah. Ada perempuan yang saya tadi diperhatikan oleh Allah. Yang jelas supaya kita menanamkan akidah sekuat mungkin bahwasannya yang memberikan tunjangan, yang memberikan rezeki, kehidupan, kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sekian. Nanti kita lanjutkan lagi bulan depan di Selasa pekan pertama. Ya. Sebelum kita tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Nggih. Tadi seperti syarat yang ditinggalkan oleh Ibrahim, dia menjadi tabah karena jawab Ibrahim, siapa yang memberitahu Allah? Nah, ini karena Allah, sedangkan dia kondisinya kita itu adalah orang si laki-laki itu berkebutuhan istri yang kedua, istri yang ketiga, ya. Sementara anaknya ditinggal di rumah itu persediaannya sudah nipis dan lain-lain. Untuk apa gimana caranya? Jadi betul yang fenomena yang ada sekarang itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi, terkadang ada laki-laki itu punya banyak cabang, ya. Kemudian tidak adil di dalam apa? Tidak adil di dalam menafkahi. Yang seperti itu ya zalim. Ya kita selaku orang tua harus menegur, harus adil kamu. Tapi kalau memang tidak diperlakukan dengan adil padahal kita sudah menasihati, sudah berupaya secara manusiawi, ya, jangan terlalu ketergantungan dengan manusia yang tidak adil, tapi gantungkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Kalau kita hanya menuntut untuk manusia itu, ya, dia manusia biasa, banyak dosanya, pemberiannya pun terbatas. Tapi kalau kita menyandarkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Monggo pertanyaan yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.